kita buat adalah seperti berikut. Di mana di sini ada home dan ada halaman pesan sekarang. Nah, untuk halaman pemesanan kita dapat memasukkan nama pemesan, kemudian emailnya, kemudian mau pesan apa. Contoh di sini saya memesan es krim vanila dan nomor HP-nya kita masukkan. Kita klik pesan sekarang. Nah, nanti ada keterangannya pesanan telah ditambah. Terima kasih sudah memesan es krim kami. Segera lakukan pembayaran melalui OVO. Nah, ini contoh ya. Sebagai admin, kita bisa mengakses pada pesanan. Nah, inilah yang sudah memesan, pelanggan-pelanggan kita yang sudah memesan. Nanti munculnya di halaman ini, pesanan. Halo teman-teman semua. Kembali lagi di channel Hobi Komputer bersama Pak Hendri di sini. Dan hari ini kita mau membahas cara membuat toko online sendiri dengan Laravel. Motivasi kita hari ini, mereka semuanya memulainya dari sini. Apple dimulai dari garasi, Google sama juga dimulai dari garasinya, dari rumah sendiri ya. Nah, ini menandakan bahwa Apple, Google maupun Amazon ini semuanya dimulai dari rumah ya. Jadi bisnis-bisnis yang besar itu semuanya dimulai dari bisnis yang kecil. Ya, tidak ada namanya bisnis tiba-tiba langsung jadi besar ya. Tapi bisnis itu dimulai dari kecil. Oke, konsep MVC yang kita bahas di episode sebelumnya sudah kita menjelaskan tentang routing, kemudian juga kita sudah membahas controller, kita juga sudah membahas view, kemudian kita juga sudah membahas database dan membuat model. Nah, di mana di episode sebelumnya sudah kita membahas tentang model ya. Nah, untuk menjalankan Laravel, silakan teman-teman buka XMPP Control Panel, kemudian silakan diklik tombol Start, supaya web servernya berjalan, Apache dan MySQL-nya. Nah, setelah berjalan, langkah berikutnya adalah silakan teman-teman membuka Visual Studio Code. Nah, di sini saya sudah membuka Visual Studio Code, tinggal file, open, buka project penjualan. Ada di folder belajar, ada folder penjualan. Kita klik open. Nah, setelah terbuka project penjualan, langkah berikutnya adalah kita buka web.php. Nah, web.php ini adanya di mana? Ada di routes, ada di web.php. Oke, ini ya. Dimana ini yang berwarna abu-abu ini kita hapus saja. Nah, itu tidak penting. Oke, kita mulai dari sini ya. Kita mulai dari sini. Kita ketikkan di sini route. Kita kopikan saja ya ini. Coding yang ini, kopikan ke bawah. Oke, kemudian kita ganti di sini garis miring create ya, garis miring create. Kemudian di sini kita ganti add create ya, create. Kemudian kita kasih nama ya. Kita kasih nama, tanda panah, name, home ya, ketik home.
Kemudian untuk yang ini juga kita kasih nama tanda panah seperti ini. Kemudian name, kasih nama buat, titik koma belakangnya. Kemudian ini juga kita kasih nama name. Ini namanya simpan. Ini nanti kita untuk menyimpan data. Sini ada simpan. Sini ada store ya. Jadi indeksnya diganti add store. Kemudian untuk menyimpan ini bukan get tapi kita ganti menjadi post. Kemudian ininya getnya kita ganti menjadi add show ya, untuk menampilkan pesanan kita. Di sini pesanan. Kemudian di sini kita ganti menjadi add show. Di sini kita kasih nama tanda strip, kemudian tanda lebih besar name, tampil. Kemudian yang terakhir kita kopikan ke bawah, kita ganti menjadi thanks. Thanks ini nanti ketika dia selesai mengorder atau memesan barang, nanti ada tulisan terima kasih. Di sini thanks. Kemudian di sini juga kita ganti menjadi thanks. Oke, kita simpan, Ctrl S, dan titik komanya dihapus saja. Ini juga sama. Ini juga sama, titik komanya kita hapus. Ini juga sama, kita hapus, kita simpan kembali, Ctrl S. Kemudian kita jalankan lagi. Di sini PHP Artisan Server. Oke, sudah berjalan ya. Laravel Development Server Started. Artinya sudah berjalan. Tinggal kita kopikan ininya ke Google Chrome ya. Jadi silakan dibuka di Google Chrome alamatnya. Nah, ini sudah berjalan ya. Nah, langkah berikutnya adalah kita membuat halaman create. Nah, ini ya, kita belum membuat halaman untuk create-nya ya. Nah, kita buat dulu di sini halaman create-nya. Teman-teman bisa buka di view, di folder view, ada di resources, ada di view, kemudian klik kanan, new file. Kita kasih nama halamannya adalah create.blade.php. Ya, kita kasih nama create.blade.php. Oke, sudah ada tulisannya create.blade.php. Kemudian kita kopikan dari halaman welcome ini. Kita copy, Ctrl C, dan kita pastekan di create ini ya, Ctrl V. Oke, kita simpan, Ctrl S. Kemudian di sini tinggal kita ganti di sini halaman pemesanan ya, pemesanan. Oke. Kemudian kita buat lagi kita buka di app ya. Ada di folder app, http controller. Ada pesan controller. Nah, di pesan controller ini kita tambahkan di sini public function. Di sini untuk menampilkan create-nya ini ya. Di sini create. Kemudian di sini return view create. Nah, jadi dia nanti akan memanggil file create yang ada kita buat tadi ya. Oke, kita simpan, Ctrl S.
dan kita lihat hasilnya di browser kita. Oke, jadi saya ketikkan di sini alamatnya adalah 4000-create ya. Oke, ketika saya enter, maka dia akan muncul halaman pemesanan. Nah, ini ya. Kemudian langkah berikutnya adalah kita membuat atau mendesain navbarnya ini ya. Kita ingin mendesain tampilan navbarnya. Langkah berikutnya adalah kita buka lagi Visual Studio Code. Kita pilih di sini. Nah, untuk mencari navbarnya tadi kita bisa menekan Ctrl P. Ya. Nah, di sini kita ketik aja pesan controller. Nah, di sini ada pesan controller. Kita klik. Nah, maka dia akan muncul pesan controller kita. Nah, setelah create, mencari navbar tadi, Ctrl P lagi. Kemudian kita cari navbar, .blade.php. Nah, ini ada ya. Navbar, .blade.php. Nah, di sini kita membuka navbarnya. Oke, kita cari yang navbar brand. Di sini ada navbarnya, kita ganti menjadi toko online. Toko online es krim. Ini kita simpan. Dan kita lihat lagi hasilnya di browser kita, refresh. Oke, kita refresh kembali browser kita. Oke, sudah muncul ya, ada toko online es krim. Kalau kita garis miring create, nah tetap sama ya, toko online es krim. Nah, kemudian untuk fitur pricing drop-down-nya ini kita tidak perlu ya, kita hapus saja. Kita buka navbarnya. Kemudian kita cari namanya fitur ya, Ctrl F, fitur. Nah, ini ya, features. Kita ganti aja featuresnya menjadi halaman pemesanan. Oke, untuk pricingnya kita tidak perlu, drop down-nya juga kita tidak perlu. Maka di sini kita hapus saja. Kita simpan. Kita lihat lagi di browser kita refresh. Oke, di sini ada home dan ada halaman pemesanan. Oke, ketika saya klik home, kita lihat di sini di home. Nah, di sini href-nya belum kita setting ya. Di sini href untuk home. Kita buka kurung kurawal. Kemudian kita ganti di sini URL, buka kurung, garis miring seperti ini ya. Nah, untuk halaman pemesanan ini juga sama, buka kurung kurawal, URL, tanda petik, create. Oke, seperti ini. Kita refresh kembali. Oke, saya klik halaman pemesanan, dia masuk ke halaman pemesanan, saya klik home, dia kembali ke home. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah kita ingin supaya ketika saya klik halaman pemesanan, maka di sini yang aktif adalah halaman pemesanan. Ya, tabnya berganti di halaman pemesanan. Tapi kalau saya klik home, tabnya memang di home. Nah, untuk membuat yang seperti itu, kita membutuhkan namanya. Sini kita buka Visual Studio Code kita. Kemudian di sini ya, di sini ada tulisannya aktif. Nah, aktif ya. Nah, di sini aktifnya ketika dia buka home baru bisa ya. Kita kasih buka kurung kurawal di sini. Kita kasih request. Kemudian buka kurung, tutup kurung. Kemudian panah seperti ini. Kemudian di sini tulisannya is, dia akan mengecek ya. Dia akan mengecek apakah
Dia ini ada di folder home, ya kan? Dia akan mengecek apakah dia ada di folder home, tanda tanya. Jika ya, maka saya kasih tanda petik, spasi, aktif. Aktif ya. Aktif, kemudian jika tidak, saya kasih tanda titik 2, petik lagi. Ya, tanda petik, petik 1 2 kali. Oke. Ini sama, kita kopikan saja, buka kurung perawalnya, Ctrl C, kita pastikan di dalam nav item ini yang kedua ya. Nah, di sini tinggal kita pastekan dan kita ganti di sini ada create. Nah, apakah dia berada di halaman create? Kalau ya, berarti aktif. Kalau tidak, berarti kosong. Oke, kita cek ya. Cek dulu, kita refresh kembali. Oke, ketika saya klik halaman pemesanan, nah maka home-nya tidak aktif. Ya, home-nya tidak aktif, dia aktifnya di halaman pemesanan. Nah, supaya dia lebih menarik lagi, kita kasih background. Ya, kita kasih background. Nah, untuk mencari background-nya ada di MD Bootstrap. Ya, jadi silakan teman-teman ketikkan MD Bootstrap. Oke, kita mau mencari warna background. Kita klik di sini ada layout, kemudian cari CSS ya. Kita cari gradient, warna gradiasi ya. Nah, di sini ada banyak sekali warna gradient yang bisa teman-teman pilih ya. Mau yang seperti apa warnanya? Contoh di sini saya ingin menggunakan Ripple Malinka Gradient. Saya kopikan di sini warna gradiennya. Kemudian saya pastekan di dalam di dalam aktif ini ya. Aktif spasi Ripple Malinka Gradient. Nah, ini ya, sama di aktif ini. Kita kasih spasi, pastekan. Oke, kita simpan Ctrl S atau bisa file, save all. Kemudian kita lihat lagi halaman kita refresh. Oke, halaman pemesanan. Kita hapus yang is create ini, kita hapus ininya ya, tanda ininya kita hapus menjadi create aja. Kita simpan lagi, Ctrl S, dan kita lihat lagi hasilnya di browser kita. Refresh. Nah, di sini muncul halaman pemesanan, backgroundnya sudah berubah. Ketika saya klik home, maka home-nya ada backgroundnya. Ketika saya klik halaman pemesanan, dia masuk ke halaman pemesanan. Ketika saya klik home, dia masuk ke halaman home. Oke, kemudian untuk footer kontennya kita juga bisa mengatur ya untuk keseluruhan ya. Jadi kita buka Visual Studio Code kita, kemudian kita Ctrl P, kita cari footer.blade.php. Ini ya, footer.blade.php. Kita buka di sini. Kemudian kita mau mengganti link-linknya ini ya. Jadi seperti yang teman-teman lihat, di sini ada link 1, link 2, link 3. Di sini saya tidak pakai, kemudian juga MD Bootstrap-nya kita hapus ya. Untuk MD Bootstrap-nya kita ganti nama toko online-nya ya. Kita ganti toko online eskrim.com. Oke, ini alamat linknya juga kita ganti selfescream.com. Oke, kemudian untuk link-linknya di sini kita hapus saja link-linknya, URL-nya kita hapus sampai sini, kita delete. Kemudian link sini kita delete aja, link sini ya.
Ini tidak kita pakai, kita delete. Oke, links yang kita hapus, Ctrl S. Lihat lagi, kita refresh. Oke. Oke, sudah hilang footer kontennya. Oke, kontennya juga kita hapus, kita delete. Simpan lagi, kita refresh kembali. Oke. Oke, ada tulisannya links di sini. Linksnya kita hapus juga, kita tidak pakai linksnya. Kita hapus saja di sini call MD-nya. Simpan. Kita refresh kembali. Oke, sudah ya, sudah hilang. Nantikan episode berikutnya, klik tombol like dan share ke Facebook kalian ya. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe dulu dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru.